Selamat malam seluruh foodpreneur yang ada di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja di Foodies on Sharing dalam bentuk IG Live. Nah, welcome to Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya dan didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies the first F&B education platform in Indonesia. Buat teman-teman yang sudah join, ditunggu ya gitu. Sebentar saya akan coba tersambung dengan narasumber kita malam ini yang baru kali ini kita live langsung dengan dua narasumber. Kita tunggu ya. Saya akan coba tunggu tersambung dulu. Sebentar. Oke. Ya. Semoga cepat buat teman-teman, boleh absen dari mana aja, sama buat teman-teman yang sudah online, itu jangan lupa nanti yang mau bertanya ke narasumber kita malam ini, itu ditulis di kolom Q&A di bawah ya, gitu. Jadi biar nanti pertanyaannya nggak ketumpuk di komen-komen. Ini narasumbernya masih kita tunggu untuk tersambung ya. Oh ya, dan teman-teman, saya mau, aku dari Korea. Itu ada yang dari negara Korea katanya. Sebentar, saya coba ini lagi. Masih waiting, kita tunggu dulu. Dan oh ya, buat teman-teman juga jangan lupa join channel Telegramnya Foodies Media Community untuk konten edukasi bisnis kuliner terupdate setiap hari. Kliknya itu di link t.me/foodies_id. Ingat ya, t.me/foodies_id. Sama buat teman-teman sekaligus nunggu kita tersambung, yang pada mau ambil catatannya silakan ambil tabnya, dan nanti jangan lupa di print screen dan di Rusia hadir, oke? Halo. Semoga malam ini akan seru kayaknya, karena yang akan sharing kita malam ini itu sebetulnya couple gitu, jadi langsung berdua yang akan sharing malam ini. Kita masih tunggu ya, kayaknya masih waiting untuk tersambung, tunggu sebentar. Boleh nih yang absen. Oke, unable to join, saya coba lagi ya. Halo, selamat malam. Malam. Akhirnya tersambung, aku bahagia banget hari ini. Ditemenin langsung sama dua orang loh. Teman-teman foodpreneur ini benar-benar satu, apa ya, bisa dibilang kesempatannya benar-benar kalau orang Jawa bilang angel. Angel. Oke, kesempatannya ini benar-benar jarang-jarang banget bisa didapetin sama foodies. Jadi aku personally sebenarnya mau thank you banget buat Asa sama Amanda yang Sama-sama. malam ini benar-benar bisa dibilang couple hits lah ya. Couple yang hits, yang usahanya baru aja sebentar kayaknya udah banyak cabangnya. Yes. Dan udah banyak cabangnya. Nah, mungkin tanpa membuang waktu lama-lama, oh ya, saya ulangin lagi buat teman-teman yang mau bertanya ke Amanda atau Asa malam ini tentang bisnisnya, itu bisa tulis pertanyaannya di kolom Q&A yang ada di bawah yang ada tanda tanyanya. Kenapa? Soalnya kalau nanti nanyanya di komen, takutnya ketumpuk, jadi saya nggak bacain gitu. Jadi oke, jadi nanti akan saya bacain yang pertanyaan yang related dan beruntung akan saya bacain. Oke, langsung nih. Ini si Asa sama Amanda di mana? Di Fatmawati ya? Atau di mana? Di kantor pusat. Oke, nah aku mau nanya dulu nih, dari pembukaan dulu deh, kan walaupun mungkin udah banyak yang tahu lah ya Amanda sama Asa ini siapa, tapi kayaknya biar lebih, biar lebih afdol, biar lebih sah gitu kan, biar lebih sah mungkin Amanda sama Asa, boleh nggak ceritain dikit nih Amanda sama Asa ini siapa, latar belakangnya apa, kemudian bisnis kulinernya apa, dan cabangnya berapa banyak, di mana aja, biar teman-teman foodies lebih kenal lagi. Silakan. Boleh. Dari aku dulu. Dari Amanda ya. Ya. Halo, perkenalkan nama aku Amanda Nurani. Background aku adalah lulusan dari BINUS Business School, S2 aku Business Management.
terakhir itu aku kerja di salah satu brand kosmetik, lokal kosmetik. Saya adalah owner tahu crispy yang viral. Tahu crispy Fatmawati dan cendol mertua by Amanda. Berarti ada dua ya, ada tahu crispy Fatmawati sama cendol mertua by Amanda. Yap. Betul. Nah, oke. Tapi malam ini kita kayaknya pengen ngobrol lebih banyak ke ke tahu crispy dulu kali ya. Tapi Boleh sebenarnya dong. kalau mau di-mention juga boleh sih. Sebenarnya kan kita juga pengen tahu ya kalau si tahu crispy Fatmawati ini cabangnya sekarang udah berapa sih? Cabangnya kita alhamdulillah saat ini yang sudah berjalan ada 20. Dan insya Allah bulan Februari ini kita akan jalan 5 lagi sampai 7 yang artinya per bulan Februari ini akan ada 25 sampai 27 mitra. Di Wow, mana gitu. mitra-mitra kita sudah tersebar di Jabodetabek. Literally alhamdulillah udah hampir merata di Jabodetabek, ada di Jakarta, itu udah banyak di Tebet, Pulau Mas, terus Pondok Indah, Kelapa Gading, terus ada juga di Bogor, ada juga di Tangerang, di Bintaro, terus ada juga di Cibubur. Oke, berarti yang sekarang existing tuh ada 20 ya? Yes. Berarti kalau diridoi gitu ya. Kalau diridoi akhir bulan Februari ini ada 27 cabang nih. Ya. Kalau cendol 27 sampai 30 sih sebenarnya. Iya. oh 30. 30. Jadi berarti yang ngantri bakal buka lagi sekitar 10 lagi berarti ya? 10 lagi. Nah, kalau boleh tahu ini mulainya dari kapan sih? Tahu crispy Kita Fatmawati mulai ini? kita mulai dari Agustus 2020. Agustus 2020. Berarti belum setahun ya? Luar Jalan biasa 7 loh ini. bulan. Jalan 10 Jalan bulan 7 ya? bulan, Kak. Jalan 7 Iya. bulan. Oke, kalau bayi ya masih kecil lah ya. Gitu, luar biasa sih. Udah mau 30 cabang aja gitu ya. Nah, tapi ini boleh sedikit agak boleh dikit korek-korek lah ya gitu. Agustus Boleh. itu kan kemarin kayaknya kita masih pandemik ya. Jadi kayaknya mulainya kan juga ya kan pas di tengah-tengah pandemik. Itu kok maksudnya gimana ya? Kok berani sih gitu? Maksudnya kok berani buka bisnis kuliner di tengah pandemik, itu pertimbangannya apa sih? Kalau kita berdua sih waktu itu pertimbangannya dari pertama kita riset dulu sih dari pasarnya segala macam, dan kebetulan kita juga senang banget sama tahu. Basically keluarga kita semua nih senang banget sama tahu segala macam, dan akhirnya dulu background aku sempat kerja di beberapa perusahaan bergerak di delivery online. Jadi kita riset dari customer-nya segala macam, ternyata marketnya tuh ada loh gitu. Dari situlah kita mulai coba usaha tahu crispy ini di masa pandemi. Kenapa? Karena menurut kita berdua juga pandemik ini sebenarnya bukan jadi kayak Suatu hambatan. hambatan untuk orang memulai usaha. Justru banyak orang di sini lebih ke apa ya, kayak kita mau melakukan hal yang baru justru di sekarang. Kenapa? Karena ya marketnya akan lebih lihatnya lebih wide segala macam. Jadi kita dari situ memberanikan diri, dan ya dengan modal experience masing-masing lah. Aku banyak di operasional, Manda juga ngerti brandingnya, segala kita kolaborasi itulah itu ya. Dari situ kita coba beraniin, dan alhamdulillahnya sampai saat ini juga kita masih terus berkembang sih. Nah, tapi berarti ini boleh sedikit aku simpulin lah ya gitu buat teman-teman foodpreneur. Sebenarnya ini menariknya adalah gini, berarti sebetulnya Amanda sama Asa ini adalah kolaborasi dua bidang yang berbeda. Which is dimana hebatnya lagi nih, jadi bisnisnya itu nggak cuma lihat kayaknya yang lagi rame tahu, ya udahlah gue ikutan buka tahu. Sebenarnya nggak juga ya, karena tadi kan Asa sempat cerita baca data ya saya kayaknya ya. Baca data permintaannya itu ternyata besar di sana, makanya akhirnya milih tahu. Jadi aku ngelihat ini juga sih dari segi
orang kita kebanyakan tuh kalau aku lihat gitu dari berapa kali ngobrol sama keluarga, teman segala macam, mereka ini kalau buat nyari snack atau makanan besar deh, dia protein itu dicari pertama dari ayam. Ayam itu Oke. mau orang jualan ayam dimanapun itu pasti ya bisa berkembang lah gitu dan rame gitu. Nah kita lihat potensi tahu waktu itu, potensi tahu ini ternyata orang kita tuh lebih senang banyak makan tahu dibanding tempe untuk nyari Oh ya? proteinnya. Yes. Baru tahu gue. Dari itu aku juga kebetulan aku pribadi juga nggak suka banget sama tempe, tapi pas kalau sama tahu itu tuh kayak ada makan ayam pasti ada temennya harus tahu gitu. Nah dari situlah kita nyari, berkembang, riset, akhirnya nemuin lah nih produk gitu. Jadi risetnya itu sebenarnya bisa dibilang nggak terlalu advance juga ya. Jadi benar-benar bisa dilakukan oleh teman-teman juga yang mungkin bisa dibilang boleh dicontoh lah gitu. Benar. Tetap harus menggunakan data, harus menggunakan riset kecil-kecilan. Jadi nggak harus misalnya, wah aku kan nggak punya uang nih untuk bayar biro riset gitu kan. Jadi yang dilakukan Asa sesimpel benar-benar hanya bertanya ke beberapa orang, keluarga dan teman ya sebenarnya. Sama mungkin nggak lupa baca data ya. Gimana? Karena menurut kita berdua justru start mulai usaha itu dari lingkungan kita dulu sih, buat riset segala macam, karena itu kan kita bisa lakuin organik ya, maksudnya dengan kita tes produk kita udah cocok belum ya, kita buang ke market segala macam sampai akhirnya dari mereka dapat masukan, saran-saran yang akhirnya itu bisa jadi kita develop nih produknya, pasnya kayak apa, di market udah bisa nerima apa enggak. Nah dari situlah kita tinggal ngemas brandingnya seperti apa gitu sih. Nah, Jadi terus nih, ya, itu tadi menarik nih. Tadi kan kalau nggak salah, inget tadi kan Amanda bilang kayak backgroundnya komunikasi ya, bener nggak? Komunikasi ya tadi ya? S2-nya bisnis manajemen. Oh, bisnis manajemen. Nah, gimana? Ya, balik lagi sih Kak, karena cita-cita aku pengen menjadi pembisnis dan alhamdulillah sampai besar pun kayak keinginan aku pengen jadi pembisnis dan aku selalu ingin tahu. Akhirnya aku selalu ingin tahu, kepo gitu kan. Akhirnya aku ngambil S2-nya itu bisnis manajemen dan setelah lulus aku dan Asa bangun Tahu Crispy Fatmawati ini. Selalu pengen tahu gitu ya, pengen tahu aja. Gitu. Nah, tapi gini deh, kan tadi kan ngomongin tentang data nih misalnya ya gitu. Tapi waktu milih tahu tadi itu kan mungkin ada keinginan dari pribadi atau misalnya ada juga sedikit riset tadi ya dari circle terdekat lah bisa dibilang gitu. Tapi kalau ngelihat tren nih gitu, sebenarnya kan kalau dilihat-lihat nggak cuma tahu crispy ya, tapi misalnya kayak ada kayak kemarin tuh sempet ada Milo kepala, ada kopi kekinian lah, kemudian ayam geprek di mana-mana gitu kan. Nah, tapi ada nggak sih misalnya alasan yang sangat-sangat tajam lah gitu, sangat-sangat membuat Asa sama Amanda ini kenapa firm gitu, 100% tahu misalnya, kenapa nggak yang lain? Pertama, yang aku lihat ya dari Indonesia sendiri, konsumsi kedelai itu paling kuat loh ternyata. Jadi sampai sekarang pun kedelai kita tuh kuat banget. Nah dari situ aku ngelihat dari segi kayak tahu Sumedang, dari awal tahu Sumedang, terus tahu susu segala macem, mereka pun masih survive sampai kapanpun dan udah bisa jadi bilang kayak tahu khas Sumedang gitu. Nah dari situ aku ngeliat market tahu ini sebenarnya ada loh di kita. Cuma gimana caranya kita ngemas lagi nih dari segi produknya di setiap kota, di setiap daerah kan masing-masing beda kan. Nah dari situlah kita ngelihat waktu itu ada beberapa tahu juga segala macem. Akhirnya kita develop lah dari situ. Gimana apa yang membedakan kita sama yang lain juga gitu sih. Lebih ke sana sih aku ngelihat dari konsumsi ya. Nah tadi sempat disebut tuh apa yang membedakan kita dengan yang lain. Nah, apa tuh? Apa tuh? Lebih pertama dari segi produk yang kita punya itu so far dari saran dan segala macam customer kita, feedbacknya mereka alhamdulillah sampai sekarang positif. Dari rasa semua cabang kita pun sama,
Terus juga kita unique sellingnya lagi, bedanya kita ada add-on kita punya sambal, kita ada 2 macam, sambal bawang sama sambal kecap, dan itu benar-benar khas yang buatan istri aku. Jadi dari situlah kita yang membedakan sama yang lainnya. Kenapa? Karena aku ngelihat hampir sama kayak ayam mungkin ya. Ayam itu rasanya semua mungkin bisa dibilang 11-12 lah. Ayam tepung atau ayam goreng kayak gimana, atau pecel segala macam. Cuma yang membedakan mereka kadang itu sambelnya justru. Nah dari situlah yang kita bikin, mau tahunya sama aja yang lain, tapi kita ada poin yang berbeda yang nggak mungkin bisa disamain karena itu memang benar-benar tangannya dari masing-masing orang gitu. Nah dari situ kita bikin add-on-nya ada sambal, dan dari situ kita bisa develop lagi dengan kolaborasi segala macam. Itu sih yang menarik. Nah, berarti kan yang menariknya mungkin dari sisi konten atau produknya sendiri, tahunya itu ada add-on sambalnya. Ya. Terus kemudian kalau ini boleh agak sedikit menyimpang dikit lah. Kan kalau kita lihat kan secara komunikasi juga sebenarnya secara kemasan komunikasinya juga cukup menarik ya. Maksudnya mungkin secara konteks yang disampaikan juga mungkin cukup berbeda. Karena bisa cerita nggak konteksnya itu dulu di-create atau distrategikannya seperti apa sih, kok tiba-tiba duar gitu kan, tiba-tiba wih apa nih, jadi sangat viral sekali gitu ya. Maksudnya kan tahu kan ya bisa dibilang tahu crispy di mana-mana gitulah gitu kan. Gitu. Nah kenapa sih tahu crispy Fatmawati ini, kalau tadi kan udah ngomong dari sisi konten dari produknya. Nah kalau aku kan ngelihat juga dari sisi cara mengkomunikasikan, cara menstrategikan agar ini menjadi viral, cukup rasanya sih pasti berbeda ya gitu, karena sangat cepat sekali. Nah bisa nggak cerita dari sisi komunikasi atau strateginya? Kalau dari komunikasi coba, kalau dari aku pribadi sih lebih kayak ke personal branding diri aku sendiri ya Kak. Jadi gimana aku men-serve konsumen aku berbeda dengan orang-orang lain gitu. Dimana aku yang lulusan S2 goreng tahu sendiri, benar-benar itu aku dari nol sih Kak, kita benar-benar R&D sendiri, terus masak aku sendiri awalnya, terus dibantu cuma karyawan sih 1 orang, terus kita jualan literally berdua, dia jadi kasir, aku yang nata-natain tahunya. Itu sih di situ aku bangun lebih ke personal branding, yang pemilik tahu crispy Fatmawati itu beda dengan pemilik lainnya gitu sih. Jadi, itu yang aku lebih kayak pengen konsumen aku datang ke tempat aku bukan cuma beli tahu, tapi mereka juga punya pengalaman yang ini penjualnya ramah ya, penjualnya baik ya gitu sih. Jadi dia pulang itu punya cerita ke teman-temannya kalau penjual tahu crispy Fatmawati mungkin baik, ramah gitu. Jadi kan orang-orang jadi penasaran kan, jadi pada beli gitu. Kalau dari aku sih gitu. Sama paling poinnya lebih ke banyak orang itu ambil cuman untuk bekerja di suatu perusahaan multinasional atau apa gitu. Nah kita justru message-nya dari yang aku berdua lakuin, setelah kita lulus kita buat sesuatu yuk yang bisa menghidupkan banyak orang nantinya, terus bisa buat beri kesempatan orang yang mau coba usaha. Itu sih yang kita sampaikan. Jadi sampai sekarang pun yang kita masih bangun justru message-nya untuk orang yang kelas udah mulai S2 selesai segala macam, mindset-nya itu bisa berubah. Jadi ya kita bisa start dari usaha rumahan, dari usaha pinggiran jalan, tapi itu bisa berkembang. Itu sih lebih ke situ. Dan bisa berkembang. Nah, jadi berarti kalau boleh sedikit aku recap gitu. Jadi secara strategi selain membangun personal branding tentunya ya gitu tadi, personal branding yang sebetulnya harus jujur dan sincere lah. Sincere itu apa ya bahasa Indonesia? Tulus. Tulus. Yang jujur dan tulus gitu. Mungkin kalau tadi dari Amanda ya kelihatannya mempersonal brandingkan bahwa orang yang datang ke tahu crispy Fatmawati ini bisa mendapatkan experience yang berbeda dibandingkan datang ke tahu crispy yang lain gitu. Nah, cuma memang dari sisi tadi Asa, kalau boleh aku sedikit simpulin juga, selalu mengkomunikasikan message bahwa walaupun kita mau lulus S1, mau lulus S2 gitu, sebetulnya tidak pernah ada salahnya untuk
membuka usaha sendiri, Yep. di mana membuka usaha itu kan sebenarnya pebisnisnya itu jadi punya usaha, kemudian juga di satu sisi yang lain juga bisa membuka kesempatan bagi orang lain gitu. Karena ini kayaknya Ya. ada yang ini pasti ada kemitraan juga kan ya? Ya, Iya. Ya. Nah, jadi bisa dibilang selain buka usaha sendiri dan bisa mulai dari yang kecil mungkin ya, karena tadi disebutin bisa rumahan, bisa pinggiran jalan, dan pengennya berkembang bareng dengan Tahu Crispy Fatmawati, betul ya? betul. Gitu. Nah, oke. Terus nah, ini aku juga mau nanya nih, kan kalau lihat dari tadi Amanda bilang S2, Asa kayaknya S1 atau S2? Ya pokoknya intinya kuliah lah ya. STLR. Maksudnya punya pendidikan lah intinya ya. Sarjana juga ya saya. Sarjana juga. Nah. S2 tapi nyangkut sih Iya. aku masih. Gimana? Aku lanjutin. Dia S2, kita masuk barengan. Tapi mungkin kan Asa juga kerjanya lebih berat, jadi dia hands up. Jadi kita belum lanjutin. Iya, Asa belum melanjutin lagi. Jadi S1,5 ya sebenarnya. S1,5 karena udah setengah jalan. Nah, Udah setengah tapi jalan. gini, ini kan lucu ya, maksudnya bisa dibilang kan, ini kan sebenarnya stereotip juga ya. Jadi Ya. ternyata sarjana S1 dan S2 itu sebenarnya ada loh yang willing untuk bisnisnya itu mulai dari kecil, dari pinggiran jalan. Nah, mungkin ini juga bisa dijadiin inspirasi buat teman-teman yang baru mau mulai usaha gitu. Intinya jangan pernah takut atau gengsi lah gitu Betul. untuk memulai bisnis itu dari nol. Bahkan seorang Amanda yang S2 aja itu mau loh ngegoreng tahu di pinggir jalan. Aku benar-benar di pinggir jalan, di depan minyak yang besar, penggorengan yang besar banget. Terus Tapi mungkin justru banyak. karena itu jadi viral ya sebenarnya ya. Itu jadi tersampaikan ya. Iya, jadi message-nya tersampaikan. Nah, tapi di balik itu, aku yakin banget nih ya, Asa sama Amanda ini kan betul-betul dua orang yang bisa dibilang berpendidikan lah, lulus dari sebuah institusi pendidikan universitas. Karena berarti aku mau tahu nih ya, seberapa jauh sih sebenarnya punya ilmu atau knowledge itu sangat berguna untuk bisa memulai bisnis. Atau sebenarnya mulai bisnis mah nggak perlu ada pengetahuan, nggak perlu ada ilmu, mulai aja dulu yang penting nekat. Atau nggak gitu ya, gimana? Nggak sih sebenarnya. Mungkin dari mana dulu ya? Kalau dari aku sih butuh sih, mungkin bukan berarti nggak S2 nggak bisa bikin bisnis. Kalian, menurut aku ilmu itu bisa didapat dari siapa aja, dan kalau kita mau nyari pun pasti dapat aja sih menurut aku. Dan di sini juga aku setelah lulus S2 ini, aku pengen ilmu yang aku dapetin ini nggak terbuang sia-sia gitu aja. Di sini juga aku benar-benar mengimplementasikan ilmu aku di dalam bisnis aku untuk mensukseskan Tahu Crispy Fatmawati ini bersama mitra-mitra aku. Jadi menurut aku sih butuh banget pengetahuan, ilmu, dan balik lagi buat kalian yang mungkin mau bikin usaha, bukan berarti kalian harus S2 baru bisa bikin bisnis, enggak. Gimana kalian mau cari ilmu tersebut, usaha kalian untuk dapat ilmu tersebut gitu sih. Jadi kalau yang kita rangkum ya dari knowledge yang aku punya, Amanda punya, terus experience yang kita punya, justru dari situ kita blend. Dari situ kita coba riset segala macam. Nah, dari situ nanti setelah berjalan, itu baru kelihatan kuatnya tuh di mana sih. Kayak aku kuatnya misalnya di operasional, Amanda ternyata kuatnya di branding. Nah, mereka akhirnya menemukan nih porsinya. Nah, karena jujur kalau kita berdua sendiri, kalau aku sendiri, mungkin aku nggak bakal bisa kuat di branding. Nah, kalau Amanda sendiri, mungkin dia nggak bakal kuat juga di operasional. Nah, dari situlah salah satunya yang menurut aku buat mulai usaha nanti, misalnya kamu mau jalan sendiri atau mencari partner, nah itu juga harus satu visi dan satu misi. Nah dari situ barulah kalian bisa memulai usaha kalian buat panjangnya kayak gimana. Dan jangan lupa namanya usaha itu pasti butuh riset. Karena banyak banget orang mulai risetnya belum kuat, tapi udah coba jual barangnya, terus bayar influencer dan bla 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 lah, yang akhirnya nombok gitu dan tetap tutup gulung tikarnya cepet jadinya karena risetnya nggak kuat. Nah
riset kuat itu base-nya apa sih ya, biasanya ya dari trust sama produknya, coba trial ke lingkungan dulu, mulai lebar lagi ke teman-teman, dari teman-teman coba bangun komunikasi untuk mengenalkan produk yang lain, yang kayak gitu sih. Ya sih, kita selalu melakukan research untuk rasa, kualitas, sistem bisnis pun kita research biar mitra-mitra kita ini juga bisa berjalan dengan mulus gitu. Gak hanya kita doang, yang lainnya pun bisa berjalan dengan mulus. Berarti tadi salah satu lesson yang bisa diambil itu berarti kita harus collab dengan orang yang punya kekuatan yang berbeda ya. Jadi kayak asalkan mungkin kuat di operasional, Amanda kuat di branding. Jadi kalau jadi sebenarnya collab itu satu hal yang sangat penting ya sebenarnya ya, untuk untuk bareng-bareng bisa bangun bisnis bareng. Ya. Terus dan tadi pesan yang penting juga adalah bahwa kalau misalnya kita mau bisnis itu harus banget yang namanya riset. Riset. Dimulai dari trial ke lingkungan terdekat, kemudian meluas lebih ke teman-teman, kemudian bangun komunikasi dengan yang lain. Nah, terus tadi Amanda cerita tuh sistem bisnis juga kita riset ya. Sebenarnya ini untuk perbaikan untuk ke mitra mungkin ya. Iya. Betul. Nah, yang dimaksud dengan meriset sistem bisnis tuh kayak apa, Man? Kita selalu ini sih kan banyak banget mitra yang mungkin feedback dari mitra yang kita tampung. Itu selalu kita tampung. Terus kita juga lihat beberapa kompetitor, kelemahan mereka apa, itu yang kita bisa jadi pelajaran untuk kemitraannya kita yang punya gitu, dari responsibility, terus dari rules yang kita kasih ke mereka. Jadi itu yang kita ambil beberapa pelajaran juga untuk kita perbaikin ke mitra-mitra kita. Jadi so far kita belum sampai sekarang pun jujur kita bisa nge-grab sekarang 30 mitra, itu kita belum pernah benar-benar secara masif untuk ngenalin brand kita ini kemitraan loh. Justru kita gitu ya. Iya. Justru dari orang-orang yang pernah beli terus trust sama produknya, ngelihat dari segi kita berdua mungkin, dari segi komunikasinya segala macam, akhirnya mereka jadi tertarik untuk mencoba usaha ini gitu. Justru kalian boleh cek juga dari IG kita tuh, mungkin baru ada 1 atau 2 feed ya, kita baru announce kalau kita tuh buka kemitraan gitu. Jadi selama ini kita masih benar-benar berjalan dan organik, dan alhamdulillah kita udah bisa dapat kepercayaan dari masing-masing mitra yang kita udah jalanin ini sih gitu. Nah, oke. Berarti ya memang yang paling penting itu adalah keinginan untuk terus belajar ya. Ya. Dan selalu ingin tahu. Selalu ingin tahu. Kepo. Ingin tahu. Oke, nah pernah nggak nih kan mungkin ini lebih banyak pertanyaannya ke awal-awal usaha kali ya gitu. Jadi pernah nggak sih dulu waktu awal-awal usaha itu kan pasti punya ya masa sulit, terus bingung, terus stres. Nah, boleh nggak cerita dong dulu tantangannya itu lebih di mana dan apa sih yang buat bikin aduh pusing banget gitu dulu-dulunya. Terus gimana cara menanggulanginya? Kalau dari aku pribadi, aku merasakan hal itu saat memanage people. Misal kayak gimana tuh? Kita punya karyawan itu saat itu lumayan banyak ya, sampai 8 orang. Jualan tahu sampai 8 orang itu. Dan kita kan datang itu dari beda-beda daerah, beda-beda ras, beda-beda keluarga, beda-beda pendidikan. Dimana yang menyatukan satu visi misi kita tuh sangat sulit gitu. Dan cara menanggulanginya itu sih kalau aku dan Asa balik lagi, aku terjun langsung ke tempat. Kita bukan nyuruh-nyuruh, lebih mempraktekkan kita tuh seperti apa sih yang kita inginkan, karyawan seperti apa sih yang kita inginkan, itu sih lebih kena ya. Jadi, kepada mereka. Pertamanya justru kita kan belum tahu ya untuk memanage people ini seperti apa, yang kemungkin yang rata-rata mungkin low educate gitu orang-orang. Nah, pendidikan yang terbatas di daerah segala macam lah.
Nah dari situ ditambah lagi culture-nya mereka segala macam yang kita harus imbangin di sini. Nah itu kita benar-benar cari treatment yang terbaik buat mereka seperti apa. Nah itu lumayan menguras waktu, tenaga, pikiran pertama. Tapi yang akhirnya kita temuin mereka ini sebenarnya simple yang kita lihat. Mereka ini senang kalau ngelihat pemiliknya ini turun langsung, terus kayak apa ya, kayak kita Lebih ngebaur lebih aja ya. care sama mereka, Iya. kayak orang tuanya mereka segala macam. Karena kita ngelakuin hal beberapa yang udah strict SOP segala macam, mereka come and go cepat malah. Nah dari situlah kita baru dapat nih treatmentnya mereka ternyata lebih ke keluarga segala macam, care segala macam. Itu sih tantangan pertama. Untuk tantangan kedua justru komunikasi mungkin dari segi, apalagi kita berdua suami istri gitu, komunikasi yang lumayan apa ya, yang bisa dibilang pagi, siang, malam, sore itu bisa ngomongin tahu doang dan lupa mengenai keluarga. Nah dari situ mungkin akan lumayan struggling lah kita berdua awal-awal. Gila, kita bisa ngomongin tahu dari siang sampai malam, sampai bangun tidur tuh ngomongin tahu mulu gitu. Nah akhirnya ya kita belajar membangun komunikasi yang baik lah, intinya dari kita ngomongin di luar segala macam kayak gitu. Nah habis itu mungkin dari segi buat apa ya, buat lebih banyak sih ke people aja sih problemnya. Iya. Sejujurnya yang bener-bener bisa bikin aku nangis ya itu di tahu ini. Ya. Berarti sebenarnya kuncinya itu di ini kali ya, di kuncinya itu mungkin lebih di komunikasi sama mungkin empati kali ya, bisa dibilang ya. Betul. Karena kan ternyata dari tantangan yang tadi itu kan tantangan tentang SDM, mengelola karyawan lah ya, bisa dibilang mengelola karyawan. Ternyata tadi kalau Asa bilang insight-nya itu ternyata karyawan yang come and go itu sebenarnya bisa disiasati dengan cara si ownernya itu harus turun ke lapangan ya, melakukan pendekatan persuasif mungkin ya. Tapi itu mungkin ya, yang aku gimana? lihat mungkin itu berlaku di kita, cuma belum tahu juga di orang lain takutnya, karena ada beberapa kita share juga beberapa teman yang mungkin kulturnya mereka yang udah dibangun dari awal yang udah strict dan memang bisa menyamankan, it's okay gitu. Cuma rata yang kita dapat dari awal sampai akhir justru culture family-nya yang kita kasih ke mereka. Nah itu jadi trigger mereka untuk usaha, dan dia ngelihat di sini bisa berkembang ya, saya bisa bikin cicilan lah apa, yang kita bikin program juga buat mereka gitu. Oh ada program karyawan ya? Ya. Oke. Tapi ada, kalau di Tau Crispy Fatmawati itu ada jenjang karir nggak sih? Kita seberusaha mungkin Ada. bikin mereka untuk nggak cuma jual tahu, tapi Gak mereka goreng doang. Belajar reconcile tahu. Pelan-pelan kita mulai edukasi mereka yang aku udah bisa trust ke mereka. Jadi kita kasih satu laptop lah di sana buat ya dia belajar Excel segala macam. Kadang kita bikinin kelas gitu. Ya. Ada apa? Jadi ada ilmu lah. Ada edukasinya juga ya. Benar. Dan kita selalu senang ketika mereka udah berhasilnya nanti di luar atau dia bisa bikin usaha sendiri, yaitu ilmu yang nggak bakal bisa terbayar lah, maksudnya kepuasan yang nggak bisa terbayar juga dari kita untuk melihat karyawan kita bisa berkembang. Itu sih poinnya sebenarnya. Ya. Jadi intinya tetap berbagi ya, maksudnya walaupun bisnis juga tetap berbagi dan nggak pelit ilmu sama karyawan-karyawan ya. Betul. Oke. Nah terus boleh tahu nggak sih rencana Tau Crispy Fatmawati ini ke depannya tuh apa sih? Maksudnya apakah mau dibangun misalnya nih seluruh Indonesia, kemudian mendunia mungkin gitu ya? atau gimana gitu? Untuk nextnya sih kita lebih banyak, pertama di masa pandemik ini kita lebih banyak kolaborasi sama brand-brand yang punya value yang berbeda dari tahu, karena enaknya produk aku ini gampang masuk untuk tap in ke beberapa brand. Jadi nextnya aku lebih banyak coba promosi dengan kolaborasi. Terus kita juga mau ekspansi untuk start mungkin di Jawa Timur dulu. Terus juga ketiga mungkin kita akan develop produk-produk yang baru lagi nih dari tahu, apa
apa bisa dibikin kayak tahu apa lagi atau apa gitu. Itu yang kita lagi coba trial sampai sekarang. Tapi ada keinginan untuk bukan menjajah sih, apa namanya ya, mencakup satu Indonesia nggak? Pengen sih. Kalau pengen cuma memang karena produk kita ini base-nya dari kedelai, Tahu, tahu. lembut, tahu ya, Yang mudah, Itu- yang sensitif lah. yang lumayan sulit untuk kita buat ekspansi karena bedanya mungkin kalau ayam itu bisa di frozen dan dikirim dari Iya. Jakarta gitu ya. Kalau misalnya tahu ini kita benar-benar harus ngenalin home industry-nya, kita pelajarin sumber mata airnya mereka, bagus enggak, sedetail itu. Jadi itu yang menurut aku sampai sekarang kita butuh belajar sih berdua. Mencari. Jadi tetap apa ya, tetap belajar lah ya, walaupun sekarang Iya. udah jualan tahu, tapi tetap belajar tentang segala sesuatu yang sifatnya pengelolaan tahu Ya. sampai Dream sekarang. Cari tahu. Dream kita kalau bisa sih malah jadi ya kita punya pabrik tahu sendiri, kita bisa produksi, ya itulah dreamnya. Oh tetap jadi mau mulai ke mana ya namanya, mau ke belakang ya, mau punya pabriknya justru ya. Yes, karena yang aku lihat dari beberapa bisnis yang kuat itu justru dari hulu ke hilir mereka yang pegang. Nah, I see. Oke. Nah, terus apa? Berarti sebenarnya ke depannya banget lebih banyak pengennya ekspansi sama kolaborasi untuk Yep. sama yang lain ya. Ke depannya itu yang sebenarnya masih apa namanya, ditargetkan mungkin ya. Karena memang Banyak banget sih permintaan dari teman-teman yang DM gitu. Kak buka dong di sini, daerah sini, sampai ada yang mau buka di Papua ya. Walah. Jadi ya sebenarnya kita pengen banget buka di daerah-daerah kalian, tapi ya ini kita juga masih fokus dulu di Jabodetabek. Kita pelan-pelan lah harus benar-benar termanage gitu. Ya. Nah, bentar. Ini masih ada sih beberapa pertanyaan dulu, tapi boleh ya aku minta waktu dulu untuk ngasih informasi penting buat teman-teman foodpreneur. Nah, Boleh. ini apa? Kita kan di Foodies itu ada satu program namanya membangun bisnis kuliner dari nol batch ke-16 atau kita biasa singkat MBK 16 gitu. Nah, udah sampai batch ke-16. Jadi buat teman-teman bisa langsung daftar ke nomor WA 081312147974. Nanti saya ulangin. Nah, kali ini sebenarnya MBK ke-16 ini sebenarnya cukup sangat spesial karena belum pernah ada di MBK sebelumnya, yaitu adalah kita berbarengan ini digelarnya itu secara online dan offline. Tempatnya kalau offline di Bandung 10-13 Maret 2021. Nah, khusus buat teman-teman yang daftarnya sekarang itu kita ada beberapa bonus, sebenarnya ada 10 kali group mentoring. Dan yang ngedaftar offline kelasnya sekarang itu ada include bonus e-course senilai 599.000 gitu. Jadi ini acaranya itu akan digelar live selama 4 hari, bisa diikuti secara offline dan online. Kalau offline tentu saja ke Bandung, tanggal 10 sampai 13 Maret. Tapi buat yang online jangan khawatir karena juga berbarengan, karena ini waktunya sama gitu. Tapi yang satu harus di Bandung, yang satu terserah mau di mana aja, boleh di rumah atau di negara lain juga boleh asal ikut jamnya WIB ya gitu. Jadi yang ikut secara online juga 4 hari live itu bisa mendapatkan rekaman soft copy PDF, worksheet dan seluruh kelengkapan t-shirt dan modul. Jadi buat teman-teman bisa langsung daftar sekarang. Linknya tadi udah saya pin di mana, di komen atau misalnya mau daftar via WhatsApp itu bisa langsung ke 0813 1214 7974 0813 1214 7974. Oke. Saya masih ada sedikit pertanyaan, nanti setelah berapa nih, sekitar 3 pertanyaan, nanti saya akan buka pertanyaan dari teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau nanya ke Asa sama Amanda, itu bisa lewat kolom Q&A di bawah yang ada tanda tanyanya. Jadi nanti akan saya bacain. Oke, kita move to next question. Nah, kalau kita lihat, nah tadi kan sempat diceritain ya, sebenarnya ini kan berarti mitra ya. Mitra dan cabangnya banyak. Nah,
sebenarnya tantangan terbesar dalam menjalankan bisnis tahu crispy Fatmawati ini sebenarnya apa sih gitu? Apa yang paling sulit selain tadi udah disebutin SDM ya gitu kan? Tapi ada nggak sih kesulitan yang bener-bener parah banget lah, misalnya aduh ini bener-bener buat gue ini adalah pencapaian terbesar gue ketika udah bisa mengatasinya gitu. Ada nggak pas selama jalanin tahu crispy Fatmawati ini? Mungkin dari segi ini ya, pertama dari quality control sama branding awareness-nya kita sih, brand awareness kita. Kenapa? Karena jujur aja tahu ini udah lumayan banyak brandnya segala macam, dan branding yang mereka mungkin lebih besar segala macam dari segi capitalnya, dan kita sampai sekarang kita pun tetap berusaha untuk ngenalin produk kitanya segala macam juga. Jadi kita lagi ngemas apa yang membedakan lagi nih, dari rasanya, dari uniknya segala macam. Nah itu sih yang kita lagi sampai sekarang masih jadi PR besarnya untuk bikin kayak boom keduanya tuh apa sih? Boom kedua, boom kedua, 3 dan 4 gitu ya, seterusnya. Benar-benar. Karena nyari boomnya itu rada susah emang. Karena pemain udah banyak sih Kak. Saat ini pemain tahu tuh udah banyak banget, dan kayak gitu kita harus punya sesuatu yang beda lagi nih untuk kedepannya. Tapi so far ya dari mitra kita pun ada yang lagi naik dan ada yang lagi turun. Jadi kalau kita average itu masih stabil sih untuk sales mereka di masa pandemik ini, yang mungkin marketnya nggak benar-benar nggak bisa kita baca, kita analisa, karena kita berapa kali di hari Senin yang biasanya kita prediksi sepi kalau normal itu rame, terus di hari Sabtu weekend malah sepi. Jadi kita benar-benar nggak bisa baca marketnya sekarang. Nah dari situlah yang kita jadi PR kita nih sekarang untuk ngebaca market yang baru. Tapi sebenarnya ini pertanyaan gue sih, sebenarnya pertanyaan gue. Tadi kan sebenarnya sempat dibilangin tahu itu kan produk yang apa ya, maksudnya bukan yang cukup sulit ya penanganannya, karena tergantung airnya bagus atau enggak. Nah, tapi sebenarnya gimana sih caranya kalian untuk menstandarisasikan itu gitu? Apakah misalnya nih, apakah saya tahunya dari pusat atau tahunya boleh beli sendiri-sendiri dengan spek tertentu, yang penting tepungnya dari saya, atau gimana sih? Nih nggak apa-apa ya, bongkar dikit. Kalau standar kita sih itu semua bahan baku segala macam dari kita, dan mereka itu nggak bisa mesen kayak cuma tahunya doang atau bumbunya doang. Jadi benar-benar paketnya dari kita semua, karena kita udah berapa kali nyoba pakai bumbu kita doang atau beli tahunya dari luar, itu kalau di mix sama bumbu kita pasti bedanya kelihatan, dan kelihatan banget dari rasa sama bentuknya. Jadi tahu ini benar-benar sebenarnya kayak match-matchan ya sama bumbu ya. Halo, sorry, suaranya hilang, Sa. Halo, suaranya hilang barusan. Nah, udah kembali. Tadi apa? Match-matchan, terus apa? Diulang. Sama bumbunya, jadi nggak bisa nih kita beli tahu asal. Ya. Halo. Loh, hilang. Putus. Ya, halo. Putus tadi. Halo? Sebentar ya. Udah. Sudah. Jadi kalau yang kita coba waktu itu, tahunya ini benar-benar customize sih. Jadi nggak bisa benar-benar sembarangan tahu, karena kita udah nyobain, bumbunya nggak bisa nih, nggak cocok sama tahunya segala macam. Jadi dari situ yang kita lebih aman sih nge-secure dari segi mitra untuk coba beli di luar segala macam, karena akan merugikan mereka sendiri, aku bilang. Terus. Oke. Karena lumayan sih dari segi customer kita, dan kebetulan nomor aku ini masih jadi kayak customer service-nya untuk semua outlet. Jadi setiap ada komplain segala macam itu benar-benar langsung direct ke aku atau Manda.
Jadi biar kita bisa Oh. tahu feedbacknya apa segala macam. Terus ada di mitra mana yang misalnya rasanya beda. Itu sih yang masih sampai sekarang kita jaga. Oke. Nah, terus apa ini kan kalau dilihat berarti kan sebenarnya secara customer lah ya. Customernya tahu Crispy Fatmawati ini kan sebenarnya ada dua ya, antara konsumen langsung yang apa mengkonsumsi makan langsung tahunya, terus ada juga customernya itu adalah mitra ya. Nah, diceritain dong bagaimana caranya memasarkan produk ke konsumen dulu. Strateginya selain yang tadi ya, selain sincere, itu ada nggak misalnya kan apakah bayar-bayar buzzer atau gimana? Iya, kalau kita sih yang pasti masih ngelakuin ada tools dari Instagram Ads, Facebook Ads, terus Google Ads segala macam, terus Google Business itu yang kita masih driving sekarang Ya. sampai sekarang. Dan sebelumnya juga kita ini sih nge-boost lewat food blogger juga, Pak. Oke. Nah, beberapa food Halo? Hilang lagi suaranya. Halo, ya, hilang lagi tadi suaranya. Sorry, Ya. ada iklan. Iklan. jadi kalau food vlogger pun sekarang kan lumayan banyak ya food vlogger segala macam. Ya, Nah, ya, ya. kalian tuh boleh loh nanya ke mereka impressionnya mereka, engagementnya mereka sama viewers mereka. Nah, itu kalian juga butuh untuk menyesuaikan apakah produk kita cocok di food vloggernya dia atau enggak. Jadi itu juga kadang buat insight juga untuk kita mau paid promote ke mereka. Nah, itu juga kalian harus benar-benar selektif, jangan sampai salah. Kalau misalnya memang itu gratis segala macam, it's okay lah gitu. Kalau kalian bayar, kalian juga harus sekritis itulah sama mereka. Jadi kita ngelakuin dari Instagram Ads segala macam, food vlogger, terus juga kita masih kadang ada teman beberapa yang followersnya bagus, kita kirim sampling yang gitu. Pastilah ya itu mah. Sama yang paling menarik justru kalau di saat sekarang kita kolaborasi sih sama brand-brand lokal. Jadi Ceritain dong satu aja kolaborasinya bentuknya apa sih? kayak yang kita lagi jalan itu sama ada soy milk lokal produk punya teman juga kebetulan. Jadi kita bikin promo bundling. Jadi beli tahu dapat soy milknya gitu. Dengan special price. Dengan special price. Nah, kedepannya juga kita akan lumayan banyak gitu. Kenapa? Karena jujur kalau kita ngomongin sekarang delivery service ini, food, ya pokoknya dari platform-platform ini kebanyakan kan promosi segala macam sehingga buying power-nya pun rada low nih untuk delivery ordernya sekarang. Cuman kita ngelihat yang kita bangun justru dari segi customer yang kita punya itu kolaborasi antara brand. Jadi kayak misalnya aku kolaborasi sama soy milk segala macam, mereka punya value apa, kita punya value apa, kita blend. Nah dari situ kita dapat marketnya mereka juga, mereka juga belum tentu dapat market dari kita, akhirnya dia dapat yang kayak gitu. Ya. Oke, aku mau coba buka kolom ini ya, kolom pertanyaan sebentar. Teman-teman jangan lupa, ini agak banyak yang nanya, sebentar ya. Saya harus pilihin dulu soalnya. Tadi mau tanya 20 itu cabang milik sendiri atau kemitraan dengan investor. Tadi kayaknya udah sempat disebutin kemitraan ya, berarti ya? Kalau kita sendiri yang kita kelola cuma satu, masih di Fatmawati. Itu buat training, buat segala macam lah, demo atau mau lihat transaksi di situ. Oke, tapi yang lainnya berarti mitra ya, termasuk 10 lainnya akan buka juga mitra semua ya? Iya. Ini nih ada pertanyaan, sebentar. Bagaimana cara meyakinkan customer bahwa taunya enak dan worth to buy? Tadi saya udah sempat mungkin bisa sedikit dielaborasi lagi kali ya. lebih ke kita banyak dari ya sosial media ini benar-benar cara komunikasi ke customer juga mungkin ya dari situ. Terus kalian juga bisa lihat rating dari setiap outlet, dari rating Google My Business, terus ada
ada platformnya Grab and GoFood gitu. Kalian bisa lihat dari situ dan kalian bisa comparing juga itu enak apa enggak. Dan karena mereka punya rating itu benar-benar ya filter dari customer langsung sih gitu. Yang mana yang Google Business berarti ya? Google Business, GoFood, and GrabFood. Kalau GoFood and GrabFood ada ratingnya ya? Yes, ada. Oh, berarti itu, tapi kayaknya itu hanya bisa diakses oleh pemilik outletnya mungkin ya, yang apa namanya? Kalau customer sih kelihatan sih nilainya. Jadi biasanya Oke. ada dari 1 sampai 5.0. Paling besar 5.0 ya. Maksudnya itu bisa dari customernya lihat juga, tapi dari si siapa apa sih namanya Goresto ya atau apa Ya. itunya juga bisa ya? Kita biasa dapat Sebenarnya ya. reporting per weeks, itu siapa yang nilai, terus biasanya ada pesan apa, feedback apa gitu. Nah, Oh itu biasa- ada reportingnya ya? Ada. Berarti teman-teman yang punya yang ikut aplikasi GoFood sama GrabFood juga itu bisa diminta kali ya ke merekanya ya. Betul. Tuh jangan lupa tuh teman-teman. Ya gimana Man? Nilainya itu purely dari konsumen sih Kak itu. Rating restoran. Kalau Google Business tadi buat apa? Sorry. Google Business Lebih bisa banyak. lihat dari review kan. Kalau Google Business rata-rata kan mereka kasih komentar dari segi tempat, terus dari Ya. higiennya segala macam, dan itu lebih banyak lah mereka ngasih komentar, dan itu kan setiap orang kan beda-beda kan yang review. Nah di situ kalian juga bisa jadi pandangan untuk beli. Karena kita Oke. karena kita sendiri suka begitu sih, kalau datang ke restoran lihat dari Google Business atau GoFood-nya. Itu sebenarnya berangkat dari pengalaman pribadi sebenarnya Yes, untuk membaca betul. perilaku konsumennya ya. Betul, Ternyata betul, ya. betul. Mencari tahu dulu sebelum Mencari tahu. Kita juga lumayan kritis sama beberapa makanan dan minuman lah yang dijual, karena ya Iya, namanya kita punya usaha ya, ketika dia ada yang kurang kita pasti infoin ke mereka, karena kita punya usaha. Kalau kita nggak kritik kayaknya gimana gitu kan, karena buat pengembangan mereka gitu. Itu sih. Iya, iya, iya. Terus ini ada pertanyaan sih sebenarnya, sebentar. Ada rasa khawatir nggak ketika membuka outlet dengan jumlah segitu banyaknya? Yes. Karena ini usaha pertama kita berdua, tapi balik lagi kita punya trust sama-sama mitra, dan kita selalu berkomunikasi sama mereka dan mereka bisa percaya sama kita. Itu yang kita bikin kita jadi tetap percaya diri untuk tetap ngembangin usaha ini sih. Karena kita mikirin dari satu mitra at least dia punya 2 karyawan, terus kita sekarang punya total 30 taruh, berarti sekitar ada 60 orang gitu. Kalau misal mereka nggak bisa berkembang, itu yang akan jadi pikiran kita juga gitu kan, orang-orang ini. Itu sih. Oke, nah ini oh ya, kita kalau di IG Live itu kan sebetulnya selalu ada ini ya, selalu ada tradisi kita foto bareng. foto bareng Boleh. gitu kan. Nah, buat teman-teman jangan lupa di print screen gitu kan, di print screen, kemudian di post di IG stories masing-masing, itu bisa tag ke @tahucrispy_fatmawati ID ya, masalah ya ini ya. Tahu Crispy @fatmawati ID. Mau tag ke Asa sama Amandanya juga boleh. Jangan lupa tag juga ke @foodies_id. Oke, paling ayo teman-teman di print screen ya. Kita bergaya dulu. Sekali lagi, aku juga mau nge-print screen. Oke. Aku sekali lagi boleh nggak? Boleh. boleh. Oh, mau nge-print screen juga? Oke, 1, 2. Oke. Nah, sama teman-teman jangan khawatir. Pasti ini tadi ada yang, aduh gue ketinggalan. Ini udah duluan nih, nggak dapet update-nya. Tenang aja. Si rekamannya itu hari ini itu akan tetap ada stay di IGTV-nya Foodies, di IGTV Instagram-nya Foodies, dan biasanya besok kita akan tayangkan di YouTube channel-nya Foodies juga. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, yang ketinggalan hari ini tuh bisa diulang berapa kali pun. Tenang aja, bisa diulang berapa kali pun, bisa akses aja di IGTV-nya
Instagramnya Foodies atau ke Foodies YouTube channel. Buat teman-teman juga jangan lupa subscribe Foodies YouTube channel, aktifkan tombol loncengnya dan share linknya ke WA group, Telegram group, dan semua messenger yang ada agar manfaatnya lebih banyak buat teman-teman foodpreneur lainnya. Nah, oke, sebentar. Aku coba lihat lagi ya, masih ada nggak pertanyaannya? Sudah sih, ini kayaknya dari tadi sudah terjawab soalnya dari pertanyaan saya yang tadi. Gitu. Nah, mungkin gini lah, sebelum kita tutup lah ya, gitu. Sebelum kita tutup, ada lagi mendekati akhir, boleh nggak dari Amanda atau Asa itu sharing dong sebenarnya untuk mendapatkan update ilmu yang dalam menjalankan bisnis sekarang. Itu ada nggak misalkan buku yang direferensikan atau misalkan portal-portal online yang dibaca atau misalnya mungkin langganan koran atau majalah jadul gue ya gitu, ada nggak referensi apa sih yang bisa direkomendasikan lah buat teman-teman atau buku apa yang dibaca? Kalau buku ada sih sempat satu buku aku dapat juga dari yang aku lupa. Jadi dari mana tuh? Salah satu penulisnya itu orang kita ngirim buku ke Amanda, itu bagus sih kemarin. Itu bagus banget. Ayo jadi pengusaha deh. Ayo jadi pengusaha. Ya pokoknya nanti coba deh kita update deh. Iya. Karena kebetulan yang senang baca sih Amanda. Kalau aku senangnya di lapangan. Gitu. Tapi Senangnya apa? Aku senangnya di lapangan. Jadi kalau aku justru risetnya belajar ilmu segala macam dari ketemu orang. Atau enggak mungkin Terus, ikut-ikut acara ini sih ya, Kak. Sangat bermanfaat banget. Bener. Acara apa tuh? Ya ini kayak Foodies ngadain I see. live IG itu. Karena kan sangat- insight dari owner yang udah jadi usahanya, yang segala yang sudah macam. berpengalaman. Itu lumayan banget buat nambah ilmu kalian mau mulai usaha atau kalian mau ngembangin usaha. Dan bukan Iya, buat iya, kalian juga sih, buat kita juga benar-benar bermanfaat. Oke, berarti nanti di-sharing lah ya bukunya apa ya. Boleh. Sharing aja bukunya IG. apa. Siap. Oke, kalau begitu, oh ya sama satu lagi, terakhir banget, buat Amanda atau Asa untuk closing statement deh, untuk teman-teman yang baru mau mulai usaha dan memulai bisnis, agar mereka lebih semangat di tengah pandemi ini. Silakan. Mungkin dari Amanda dulu. Kalau dari Boleh. aku, buat kalian semua, banyak banget nih anak muda yang pengen buka usaha, tapi kayak mungkin di satu sisi kayak nggak punya modal atau pengennya langsung besar. Menurut aku, mulailah dari yang kecil dulu, berpikir besar, itu bisa membuat bisnis kalian jadi besar nantinya. Jangan pernah takut, jangan pernah gengsi, jangan pernah malu. Pilihlah diri kalian sendiri. Jadi, Kalau Asa dari mungkin aku, nambahin? lebih ketika kalian punya usaha, bimbinglah usaha kalian sama seperti kalian membimbing anak kalian pas lahir. Sampai dia bisa jalan, dia bisa ngomong, dia bisa bedain salah dan benar. Kalian coba lepas pelan-pelan. Oke, berarti kayak mendidik anak ya sebenarnya ya. Buatlah Oke. usaha dengan keingintahuan yang besar. Tahuan yang besar. Semuanya harus serba tahu. Oke, nah, oh ya, aku lupa. Ini maaf ya, terakhirnya jadi banyak. Kalau misalnya teman-teman mau kontak atau collab sama Tahu Crispy Fatmawati atau sama Amanda sama Asa, itu kontak kemana? Silakan. Boleh. Bisa langsung DM ke kita atau masing-masing WhatsApp Instagramnya juga. Kalau aku udah cantumin email aku, terus kalau di Tahu Crispy Fatmawati itu ada nomor admin yang bakal nyambung juga ke kita. Boleh langsung aja DM atau WhatsApp ke kita. Oke, nah tadi IG-nya @tahucrispyfatmawati.id ya? Atau ada dotnya sih tadi? .id ya? @tahucrispyfatmawati.id atau tadi Instagramnya Amanda? Amanda apa? Nurani. Amanda Nurani. Ya. Amanda Nurani. Jadi ke @amanda_nurani atau @tahucrispyfatmawati.id ya. Gitu. Jadi bisa di DM ke sana bagi yang mau nyolek Amanda atau Tahu Crispy Fatmawati biar lebih tahu.
Biar lebih tahu. Oke, paling segitu aja lah, segitu aja ngobrol-ngobrol kita malam ini. Semoga nanti next time kalau Foodies ajak-ajak lagi masih boleh lah ya. Boleh Masih mau dong. kan ya? Masih mau ya. Oke, paling segitu dulu. Thank you banget Amanda sama Asep buat waktunya. Thank Tuh you. sama semoga sharingnya malam ini itu bisa jadi manfaat besar buat teman-teman dan menjadi amalan juga buat Amanda sama Asep. Amin. 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 Thank you. Terima kasih juga buat siap teman foodpreneur yang lagi nonton juga. Segitu dulu dari saya, Sarita, dan mungkin kami bertiga juga pamit malam ini. Sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya. Bye.